menentukan pecahan dari sebuah gambar sesuai dengan video saya yang lama, yang tema yang ini juga, tapi sound saya sangat lemah ya, bisik-bisik gitu. Ada yang komen seperti ini, kemudian ini juga. Jadi terima kasih banget masukannya. Ini saya lebih bersemangat lagi untuk membuat lagi video tema yang sama, dan saya menambahkan tips trik juga, jadi tidak sama persis dengan apa yang isi dari video yang sejenis. Tema saya sama tema, tapi video yang lama akan saya tambahkan lagi tip dan trik di video yang ini. Jadi simak terus. Baik, gini, langsung saja bahwa tidak semua gambar itu bisa ditentukan pecahannya. Jadi gambar-gambar tertentu yang seperti apa, ini saya contohkan gambar yang tidak bisa ditentukan pecahannya. Contoh, ini harusnya saya gambar pakai penggaris ya, tapi mohon maaf, ini ya, sampel aja. Ini contoh yang sederhana. Ini contoh segambar itu, kemudian arsirannya misal seperti ini, suruh mencari berapa pecahan gambar di samping ini yang diarsir. Jawabnya, soalnya salah. Udah, gitu aja. Kenapa? Karena gambar ini nggak bisa ditentukan pecahannya. Masalahnya apa sih? Yang pertama, gambar ini tidak simetris. Bukan yang pertama sih, memang karena itu doang ya. Jadi kotak gambarnya ini tidak simetris. Bayangkan ya, contoh saja ini. Ini selebar ini. Aku masukkan sini. Tuh, masih harusnya garis di sini nih. Itu menunjukkan gambarnya gini. Lebarnya ini sama lebarnya ini. Ini kecil, ini besar. Panjang, satunya pendek gitulah ya. Jadi itu yang buat nggak bisa volume, bahkan volume yang diarsir ini sama yang kotak ini aja ya, hitam ini, itu gedean ini, kelihatan banget kan, ini gede, lebih gede daripada yang diarsir ini. Jadi gambar-gambar ini ya nggak bisa. Terus yang bisa gimana dulu. Ini kadang seperti ini, itu guru ada yang ngetes muridnya, iseng dulu. Tema ini sedang dipelajari atau di tengah-tengah pelajaran, yang ngasih gambar seperti ini kira-kira aja yang nggak simetris. Udah pecahnya berapa? Yang lain pada sibuk ngitung. Gurunya bilang ini nggak ada jawaban. Jawabannya cuma satu, salah soal. Karena apa ya, ini dia nggak simetris. Gitu. Ada guru yang secara iseng sebenarnya pengen, nggak iseng juga sih, isengnya sudah mati membuat siswa tuh paham. Langsung nggak semua langsung dikerjakan selesai ada bentuk pecahannya angka berapa gitu, enggak. Nah yang bisa ditentukan pecahannya itu yang simetris, kira-kira seperti saya anggap ini pakai garis. Iya. Jadi kira-kira aja ya. Ini saya anggap bahwa saya melukis dengan penggaris dan volume kotak ini sama. Biasanya kalau yang di guru di lapangan, bukan di lapangan, di kelas ya. Di kelas kan dia membuat pakai penggaris gitu. Atau kalau soal yang di kertas, di buku gitu, itu sudah simetris karena dia pakai komputerisasi ya. Anggap ini simetris semua. Satu kotak ini kalau dilepas atau dipakai mal kertas gitu, ditempelin ke kotak-kotak yang lain, itu pas volumenya sama persis. Ini baru bisa ditentukan pecahannya, tinggal soalnya. Saya tambahkan arsiran dulu. Ini juga contoh ya, sembarang lah. Ini terus udah simpel lah, yang gampang-gampang dulu. Yang namanya
pecahan itu ada dua buah angka yang dikasih garis di antara keduanya kan, seperti ini kan, ini titik-titik. Nah ini nanti ini dikasih angka berapa, yang atasnya juga angka berapa kan gitu. Yang ini kan penyebut, nah ini pembilang. Angka yang di atas pembilang, yang bawah penyebutkan gitu. Nah, ketika ada sebuah gambar yang sudah simetris ini, dalam soal menentukan pecahan, nomor satu yang pasti dipakai dan pasti benarnya itu yang gampang ditentukan, maksudnya sangat gampang, itu penyebutnya dulu, angka di sini dulu. Yaitu caranya hitung aja jumlah kotak yang simetris yang saya tadi bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah. Itu. Ini penyebut ini angkanya di sini taruh 9. Udah, itu tahap pertama. Jadi tahap pertama adalah menentukan angka untuk di kolom penyebut. Tinggal jumlahkan aja. Jadi gini ya. Yang saya sebut simetris itu setiap potongan kecil yang terlihat ya. Jadi ini juga sebenarnya saya copy sedikit. Bentar. Kalau mau simetrisan ini juga simetris. Ini. Saya anggap sama ya. Ini juga simetris. Ya kan? Saya pakai hitam lah misalnya. Ini gitu. Ini simetris dengan yang ini simetris. 4 kotak diambil, ini juga simetris, ini juga. Itu dihitung enggak, ini bukan game, ini bukan permainan, tapi ini soal matematika. Jadi ini cuma ini aja yang terlihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's it, itu aja. Ini juga nanti kotak ini dihitung di 1 gitu, enggak, ini bukan game serius. Permainan kan ada seperti itu ya, enggak kepakai. Nah itu 9, udah ya, sampai sini harus paham dulu. Lalu kalau belum paham silahkan ulangi beberapa menit yang lalu. Kalau udah paham kita lanjutkan. Untuk penyebut sudah ketahuan angkanya. Nah bergantung tinggal soalnya. Soal mintanya yang di pecahan ini pecahan yang diarsir atau yang enggak. Tinggal dihitung aja. Kalau misalnya ditantang yang disoalkan yang tidak diarsir, hitung aja yang tidak diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, taruh 7, selesai. Yang tidak diarsir. Kalau yang diarsir, karena jumlah kotaknya 9 kurangi 7 berapa? 2 per 9 harus sama. Jadi terhadap jawaban diarsir ataupun yang tidak, penyebut selalu sama, karena menghitung jumlah semua kotak. Dalam hal gambar yang ini ya, gambarnya kan kotak. Jadi kalau pembilangnya ini yang tidak ya dihitung, yang diarsir berapa? Ini 1, 2, ya 2, sama, pas kan? Betul. 7 per 9 untuk yang tidak diarsir, 2 per 9 untuk yang diarsir. Selesai sampai di sini. Dah itu aja. Ada lagi mungkin gambar lingkaran gitu misalnya. Sebenarnya gambar tuh cuma yang penting tuh simetris doang sih. Contoh ya, lingkaran saya anggap ini lingkaran yang sempurna. Mohon maaf. Ini lalu seperti ini. Setelah lihat aja secara sekilas bahwa ini volumenya sama, ini sama ini sama ini sama ini sama ini, kan nggak ekstrim banget. Beda kalau misalnya ini lingkaran, ini gini, begini, terus satu ini begini, nah ini gini. 190 derajat ini dibelah 2, yang ini belah 3. Suruh ngitung ini aksen berapa, nah itu nggak bisa. Ini gambar yang tidak bisa dihitung berapa pecahannya.
contoh yang diarsir ini gandengin sama ini. Udah, kita tentukan angka untuk penyebut dulu, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bagian. Terus soal kalau yang diarsir 1, 2, 3, kita kan ada 3 kan yang diarsir, yang enggak otomatis 8 kurang 3 berapa? 5 per 8 karena ini harus sama. Ini yang diarsir, ini yang tidak diarsir. 5 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, bener. Udah selesai, cukup sekian. Gampang kan? Matematika itu mudah dan matematika itu menyenangkan. Selamat belajar, semoga